Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahi ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yajuzu lil musafiri qasrus sholatir rubaiyah. Wa yajuzu lan menang lil musafiri kedue wong kang lelungan qasrus sholat di apa ngosor sholat ar-rubaiyati kang bangsa papat rakaate. Boleh mengkosor sholat yang memiliki rakaat yaitu 4 rakaat. Sholat yang rakaatnya terdiri dari 4 ini boleh dikosor. Liqaulihi ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksyuru minas shalah. An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum lan ing dalem nalikane lunga sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi falaysa mengko ora ana 'alaikum iku ing atase sira kabeh junahun apa dosa an taksyuru apa yen to nyendek sapa sira kabeh minas sholati saking salat. Dorabtum ay safartum. Maksudnya dorabtum iku safartum lunga sapa sira kabeh. Jadi doroba iku maknane akeh, termasuk doroba sing umum mayoritas maknane adalah mukul ya. Terus doroba ana sing dimanani lunga, doroba ana sing diwanani werna atau nauk ya, berarti banyak. Nah ini dari dalil ini, dari Quran ini ayat surat An-Nisa 101 berarti memperbolehkan. Ini adalah khobar sing bimakna apa itu laisa alaikum junahun, ini artinya mubah atau boleh. Nah, apa sholat qashar itu? Ya, sholat qashar itu adalah salah satu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh umat Kanjeng Nabi sebab safar atau sebab bepergian. Kenapa kok safar bepergian itu diberikan keringanan? Ya karena perjalanan atau pergi itu merupakan sesuatu yang membuat fisik ataupun pikiran itu menjadi susah, menjadi penat. Oleh karenanya itu syariat memperbolehkan seorang musafir untuk melakukan sholat yang lebih ringan, diringkas, dapat dispensasi, dapat bonus. Bahkan justru Allah itu senang jika hambanya melaksanakan keringanan tersebut. Ya, makanya ono kalane sholat qashar itu hukumnya sunnah, ada kalanya mubah. Sunnahnya itu nanti akan dibahas. Sunnahnya itu ketika musafir itu perjalanannya lebih dari 3 marhalah. Ya. Saya ulangi, jadi qashar sholat itu mengqashar sholat ya, 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti yang boleh diqashar itu hanya sholat yang duhur, asyar, dan isya. Bi khamsi syara'ita kelawan 5 pira-pira syarat. Dengan 5 syarat. Ayakuna swiji ku yen to ana apa safaruhu lungane wong ghairu fi ghairi masyiatin iku ing dalem liyane maksiat. Yang pertama syaratnya adalah perjalanannya tidak dalam rangka bermaksiat ya. Perjalanannya tidak dalam rangka bermaksiat berarti perjalanan yang diperbolehkan atau yang mubah. Yang mubah itu bisa mencakup sesuatu yang sunnah ataupun yang
wajib ataupun yang makruh, tidak perjalanan yang maksiat atau yang diharamkan. Nah, perjalanan diharamkan maka tidak boleh sholat qashar. Contoh sholat perjalanan wajib itu seperti perjalanan haji ataupun perjalanan nyaur utang, bayar utang, itu perjalanan sing wajib. Yang sunnah contohnya seperti perjalanan ziarah, perjalanan takziah, perjalanan silaturahim, itu yang sunnah. Yang mubah misalnya perjalanan dalam rangka rihlah atau refreshing, rekreasi, itu yang sunnah. Yang makruh, paling tidak makruh, paling pol makruh. Ini ada yang mengatakan makruh itu perjalanan seorang diri. Nah, kapan memang ragu-ragu orang perjalanan wong lunga secara pribadi atau sendirian itu hukumnya makruh ya. Nah, itu macam-macam perjalanan yang mubah. Untuk perjalanan atau dalam rangka maksiat ya, yaitu tujuan pokok atau sebagian dari perjalanan tersebut adalah maksiat, misal seperti melihat konser atau bermain togel, mungkin ya, untuk berjudi, perjalanan untuk begal, untuk merampok, untuk mencopet, atau mungkin perempuan perjalanan dalam rangka nusyuz, tidak taat kepada suami. Ini semuanya adalah perjalanan yang dalam kategori perjalanan yang diharamkan. Oleh karena itu haram atau tidak boleh untuk melakukan sholat qashar. Ya, itu tentang perjalanan. Wa intakuna masafatuhu sittata asyara farsahon. Yang kedua, perjalanannya adalah 16 farsah. 16 farsah itu berapa? 16 farsah itu 48 mil atau lebih. Kalau dikonversikan dengan kilometer, maka menurut mayoritas ulama 2 marhalah itu sama dengan 120-an kilometer. Ya, menurut Kiai Masum 94 kilometer. Menurut Al-Jurdani 89 kilometer. Menurut Majid Al-Hamawi 82 kilometer. Nah, menurut kitab ini, kitab pengarang kitab Tadhib Syekh Dr. Mustafa Deb ya, Debul Buwa adalah 81 kilometer. Menurut Syekh Kurdi dalam kitab Tanwirul Qulub 80,640 kilometer. Ya, tinggal pilih. Jadi sejauh macam-macam pendapat ulama tentang apa itu diperbolehkannya sholat, jarak tempuhnya itu ya. Yang ketiga, wa antakuna mu'addiyan lis-sholatir rubaiyah wa yakuna lan arep yentono sapa wong ku mu'addiyan kang nekani lis-sholati maring salat ar-rubaiyati kang bangsa 4 rakaate. Jadi yang kena disasar itu hanya sholat yang memiliki 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Wa yanwi al-qasra ma'al ikhrami. Yang keempat, ketika takbiratul ihram niat sholat qashar. Di usolli fardhu dhuhri rak'ataini mustaqbil kiblati qashran lillahi ta'ala. Walayatama bimukimin. Yang kelima, yang terakhir, tidak menjadi makmum dari imam yang sholatnya sempurna. Kenapa tidak boleh? Ya karena nanti akan terjadi perbedaan yang mencolok antara imam dan makmum. Coba bayangkan, makmumnya sudah selesai, imamnya belum. Nah, ini secara
jadi sholat jamaah, hukum dalam berjamaah itu lebih kuat daripada qosornya, maka tidak boleh orang yang sholat qosor